Jangan lupa di like, share, subscribe. Oke? Thank you. Seorang ini hari ada di dinas sosial Provinsi Sulawesi Utara melanjutkan informasi yang ada. Seorang dapat beberapa di Gedung Kadis luar biasa diterima baik dan sedikit informasi menggali soal pembagian bantuan COVID-19. Seorang mendengar langsung ke event. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di dalam hal ini Bapak Gubernur, Bapak Widodo Kamil dan Bapak Stefan Kado sebagai Wakil Gubernur tentunya sangat memperhatikan ya. Jadi masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Utara tentunya yang terdampak ya dengan wabah COVID-19 ini ya. Jadi seperti kita ketahui bersama ya, jadi dengan adanya himbauan daripada pemerintah ya, baik pemerintah pusat juga pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota, di mana kita harus mengikuti arahan himbauan dari pemerintah yaitu social distancing atau physical distancing ya. Dengan adanya wabah Covid ini ternyata sangat berdampak ya kepada masyarakat, terutama pertama ya. Jadi yang sudah kena penyakit ya, yang pasien dengan PDP ini ya, pasien dalam pengawasan ya, dengan kemudian yang ODP, orang dalam pemantauan ya, dan tentunya mereka karena dengan adanya isolasi ya di rumah atau juga yang di rumah sakit tentunya sangat berdampak kepada keluarganya ya, juga kepada pekerja-pekerja informal, sektor informal seperti tukang-tukang ojek ya, kemudian sopir-sopir angkot ya, buruh-buruh baik buruh pelabuhan, buruh bangunan ya, kemudian juga ya para pekerja-pekerja formal yang di PHK. Jadi banyak juga dari BUMN yang sudah dirumahkan dan ternyata banyak juga yang di PHK, bukan hanya dirumahkan. Kalau dirumahkan masih ada gaji, oke ya, tapi yang dirumahkan dan di PHK juga ada. Nggak ada gaji ya Ibu. Ya. Kalau ada gaji berarti yang masih bisa tunggu dulu. Jadi yang priority ini dia yang sedang ada gaji alias dululah kurang cari satu hari makan satu hari terus tidak dapat makan. Mungkin bisa. Dan di sini pihak pemerintah provinsi ya, memberikan bantuan ya. Jadi kami ada kegiatan ya. Jadi nanti selain pemberian bantuan sembako juga ada dapur umum yang kami buat ya. Jadi dengan makanan siap saji. Dapur umum di mana? Dapur umum ada yang kami lakukan di dinas sosial sini seperti yang kita lihat sekarang ini, dan juga ada yang kami buat di Kota Mobagu dan Bolmo ya di sana. Jadi lokasi pas gitu. Yang kalau di Pulau Mondo lokasi dapur umum dinas sosial ya. Dinas sosial. Bagus sana. Dan itu memang sudah berlangsung sejak tanggal 4 April untuk dapur umum makanan siap saji ini. Dan sasarannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, jadi tukang ojek dan juga panti-panti asuhan ya. Jadi seperti itu. Dan seperti yang kami sudah laksanakan ini sampai hari ini ya. Jadi selain di kota-kota Mall gereja-gereja, ya, seperti itu. Dan memang untuk sasaran ini setiap hari ya, karena ini kita bagikan di di jalan-jalan ya, kemudian yang untuk orang dengan pemantauan atau ODP dengan PDP ini, kalau yang ada di isolasi di rumah singgah itu mereka kan diberi makan ya di sana. Tapi yang lain seperti PDP itu memang untuk dari dinas kesehatan tidak memberikan data yang pasti kepada kita. Karena memang kita ketahui bersama mereka ini kan tidak boleh kita sampaikan secara umum kan ini data itu kan hanya khusus ya. Nah, jadi karena itu bisa saja
mengganggu kenyamanan mereka. Ya. Jadi ini tentunya kita semua paham, itu pasti akan dirahasiakan. Ya. Jadi kita hanya melihat zona-zona merah. Jadi merah. seperti Manado, kan? Iya. Sudah ada yang positif dan ada yang meninggal. Iya. Kemudian di Binut, Bitung, Kota Tomohon, kan? Kemudian Minahasa dan kota-kota Mobagu dan Borneo. Jadi yang zona-zona merah ini aja yang kita dari provinsi sasarkan. Ya, dari prioritas provinsi seperti ya, itu. Ya. Kum, rencana ke depan ya, kira-kira rencana ke depan juga program apa memang ini masih membantu ada rakyat? juga bantuan dari pihak pemerintah provinsi itu berupa bahan sembako, ya. Nah, jadi itu dibagikan, ya, karena kita kembali sedikit karena sebetulnya ini dari pihak pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota semestinya kita ini keroyokan, ya, di dalam menangani hal ini, kan. Jadi tidak bisa parsial, ya. Jadi kota tangani ini, kabupaten tangani ini. Jadi kita sebetulnya harus menyatukan. Jadi harus ada koordinasi yang baik supaya karena ini untuk seluruh masyarakat, ya. Jadi karena yang paling tahu ini masyarakat ini miskin, masyarakat ini mampu, itu tentunya ada di kabupaten kota. Karena yang paling tahu kan ini masyarakatnya punya masyarakat kan kabupaten kota. Provinsi kan hanya koordinasi saja sebetulnya kan sifatnya. Jadi ada baiknya juga kabupaten kota tangani dulu lah, ya, yang warga mereka. Jadi handle dulu ya. Iya, karena mereka paling tahu. Provinsi kan tidak bisa menjangkau ini dijaga satu di kota Manado ini, di Wanea apa di sana ini ada yang miskin. Kan kita nggak tahu sampai di situ. Kan kita tidak bisa terlalu menjangkau sampai di bawah. Gitu. Yang paling tahu ini itu adalah kabupaten kota. Jadi coba mereka mungkin bisa menangani dulu, kan. Jadi kalau seandainya mereka sudah tidak mampu, tentunya bermohonlah ke provinsi, kan. Mohon bantuan provinsi karena kabupaten kota ini mungkin sudah tidak mampu dengan ini kebutuhan mereka. Kan bisa seperti itu, kan. Jadi kita bekerja sama lah, ya, antara kabupaten kota dan provinsi. Jadi tapi saat ini kan juga tentunya Bapak Gubernur tidak mungkin hanya menutup telinga, kan, karena yang pasti ada juga warga yang langsung bermohon ke Bapak Gubernur, kan. Jadi kalau sudah ada permohonan bantuan dari kabupaten kota ke Bapak Gubernur, tentunya kami harus tindak lanjuti. Jadi seperti itu. Tapi data yang pasti itu adanya di kabupaten kota, ya. Jadi provinsi hanya menerima data kan dari kabupaten kota. Seperti masyarakat bisa bisa bermohon langsung ke Bapak